internet gitu ya, dari blog, dari YouTube kalau sekarang gitu ya, banyak YouTuber mungkin yang menceritakan, kisah suksesnya gitu ya, lolos proses interview beasiswa Max, maupun diskusi dengan awardee. Awardee ini adalah mereka yang, mendapatkan beasiswa Max, berarti telah melewati, proses interview gitu ya, sudah lolos. Teman-teman bisa tanyakan, seperti, apa dulu pertanyaannya yang didapatkan gitu kan, terus yang ditanyakan apa, terus apa yang persiapan dilakukan. Pokoknya lakukan, ini ya, apa ya, pertanyaan gitu ya, asking gitu kan pada orang-orang yang telah berpengalaman ataupun kalian ya baca atau nonton gitu ya dari, vlog gitu, yang ada gitu tentang pengalaman-pengalaman orang, yang telah lolos proses interview Max. Nah, kemudian setelah kalian tahu gitu ya, gambaran dari pengalaman orang lain, kalian sedikit tahu, punya bocoran akan seperti apa gitu ya, nanti yang akan kalian hadapi gitu. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah ini yang sangat penting, menyusun pertanyaan dan jawaban. Jadi, ini maksudnya menyusun pertanyaan dan jawaban itu adalah yang, kira-kira kemungkinannya akan ditanyakan. Jadi dari hasil mengumpulkan informasi, teman-teman bisa tahu nih kira-kira, pertanyaan, yang pernah orang dapatkan apa. Nah, kemudian teman-teman buat jawabannya versi teman-teman sendiri, gitu kan. Itu ditulis saja pertanyaannya apa, terus jawabannya gitu. Nah, biasanya pertanyaan ini dibagi, ke dalam 3 tipe. Yang pertama itu pertanyaan mengenai motivasi, kemudian mengenai research plan, ini untuk yang program S2 dan S3, dan tentang, personal life, kita gitu, apa itu, background, family, apa itu study gitu ya, dan pertanyaan random lainnya gitu kan, pokoknya tentang personal kita. Nah, kemudian setelah, disusun tuh sebanyak-banyaknya gitu ya, pertanyaan yang kira-kira mungkin ditanyakan gitu ya. Setelah disusun, teman-teman baca itu pelajari, kemudian buatlah simulasi interview. Nah, simulasi interview ini gitu ya, bisa dilakukan sendiri, kalau misalkan ada partner itu better gitu ya, itu lebih baik. Nah, kemudian ketika simulasi interview ini, hitung durasinya gitu. Jadi kayak 5 pertanyaan ngejawab kira-kira berapa ya durasinya, karena proses interview ini biasanya hanya 20 sampai 30 menit. Jadi nggak mungkin banyak banget pertanyaannya gitu kan, kayak 5, 6 pertanyaan itu aja udah menghabiskan waktu 30 menit gitu kan biasanya. Jadi kayak jawabannya jangan terlalu bertele-tele gitu kan, kayak singkat, padat, dan jelas tapi to the point. Itu penting gitu ya kayak, kalian pasang timer gitu. Terus kalau, teman-teman melakukannya sendiri gitu ya latihannya, lakukanlah di depan cermin gitu ya atau rekam. Nah, apa sih tujuannya lakukan di depan cermin? Kan itu akan melihat diri kalian sendiri dan kalian itu akan, eee, melihat seperti apa ekspresi kalian, bagaimana gestur kalian, dan, kira-kira apa yang masih kurang dari kalian saat menyampaikan. Dan ketika kalian bercermin, kalian tuh kayak menatap langsung diri kalian kan, jadi ada eye contact gitu dan itu yang penting ketika kita berbicara dengan lawan apalagi dengan interviewer, untuk meyakinkan kita butuh eye contact gitu. Eye contact-nya itu kalau di dalam teori, public speaking itu sekitar 2 detik gitu. Jadi kayak kalau ngelihat mukanya tuh kayak lihat mata 1, 2 gitu, baru kalian pindahkan gitu. Jangan kayak belum juga 2 detik udah dipindahkan itu kayak, justru itu akan apa ya, nggak kena gitu, nggak nyampe gitu meyakinkannya. Nah, itu kalian bisa latihan ketika kalian bercermin. Terus kalian juga sekarang udah ada teknologi, kalian bisa rekam gitu ya. Jadi kalian bisa, rekam gitu ya, kalian rekam, dari handphone, apakah kalian mau di laptop gitu. Terus nanti kalian lihat hasil rekamannya, bagaimana kalian berbicara, apakah ketika kalian menjelaskan, gugup seperti apa, gesturnya, kalian senyum atau tidak gitu kan. Terus ada, eee, kayak mata kalian tuh tertuju, pada satu titik atau tidak, atau matanya ke mana-mana gitu. Nah, itu kalian akan bisa, me-review sendiri gitu kan, melihat kekurangan kalian dan, akhirnya kalian akan melakukan perbaikan gitu. Dan simulasi interview ini baiknya tidak dilakukan 1 kali gitu ya, kayak berkali-kali gitu ya. Dari awal lakukanlah, persiapan interview gitu kan, jangan dadakan gitu kan, jadi jangan kebut semalam kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian, karena untuk yang 2021 ini kemungkinan proses interviewnya dilakukan dalam kalian harus
pastikan sambungan internetnya lancar. Jadi apakah nanti dia pakai Zoom kah, Skype atau apa gitu kan, berarti kan harus sedia perangkatnya kayak pakai laptop, terus kalian harus download aplikasinya, terus kayak jaringan internetnya pastikan di rumah kalian lancar, terus kalau pakai kuota pastikan kalian beli dulu gitu ya pulsanya, pastikan kuotanya ada, jangan sampai di tengah-tengah mati atau apapun itulah. Jadi pastikan, keadaannya, apa ya, mendukung kalian untuk melakukan proses interview, terus kayak tempatnya sepi, nggak berisik gitu kan. Kalau kalian kira-kira nggak punya tempat, apa ya, yang oke gitu kan, kayak kalian bisa pergi dulu ke mana, keluar dari rumah gitu kan, yang memungkinkan gitu kan untuk mendukung proses interview secara online ini gitu ya. Jadi jangan sampai, gara-gara tadi kehabisan kuota atau enggak gara-gara apa gitu kan, akhirnya tidak maksimal proses interviewnya, itu akan sangat disayangkan. Dan, untuk yang online ini interviewnya ini biasanya berlaku untuk teman-teman yang ingin mengikuti beasiswa Max You to You. Karena, walaupun ada beberapa yang diminta langsung ke Jepang kalau dulu ya, tapi kalau sekarang pasti semuanya online. Jadi ya pastikan perangkat dan sambungan internetnya itu lancar, gitu. Nah kemudian, saat hari interview nih ya, eee, meskipun tidak ada, syarat ketentuan pakaian gitu ya, kalian kenakanlah pakaian yang sopan dan nyaman. Jadi inget ya, kalian harus nyaman juga gitu, jangan ketika kalian, pakai pakaian yang nggak nyaman buat kalian, terus kalian ngerasa risih sendiri, terus ketika proses interview itu nge-distract diri kalian sendiri karena kalian nggak nyaman dengan pakaian kalian. Jadi pastikan nyaman, itu juga penting membuat kalian lebih confidence gitu ketika proses interview. Kemudian perhatikan etika. Nah ini, kalau misalkan nanti, yang tahun depan ya mudah-mudahan pandemik berakhir, kemudian proses interviewnya langsung gitu ya di kedutaan, perhatikan etika. Ketika nanti ada proses menunggu, terus kemudian kalian akan dipanggil berkelompok atau perorangan, ketika masuk ke ruangan pastikan kalian ketuk pintu gitu ya. Jadi kayak walaupun misalkan terbuka sedikit atau gimana, atau pagi tertutup, kalian ketuk pintu dulu sebelum masuk, terus kalau misalkan sudah dipersilahkan gitu kan, kalian masuk ke ruangan, terus kalian bisa berikan salam, dan ini sih penting, karena biasanya interviewer-nya itu ada yang, Nihonjin gitu ya atau Japanese, perwakilan dari kedutaan, kalian melakukan ini sih, ojigi, jadi membungkukkan badan, itu tuh salamnya orang Jepang gitu ya. Dan kalian bisa kayak, "Selamat siang," gitu, sambil kalian membungkuk gitu, terus, baru kalian duduk. Terus jangan lupa kalian juga berikan senyum kalian. Jadi kasih first impression-nya tuh kayak, "Wih, kalian ramah ya," terus tahu sopan santun gitu, kayaknya oke nih gitu kan, dari karakternya aja udah ngebuat orang udah, apa ya, nyaman gitu kan dilihatnya gitu. Jangan kitanya kaku lah gitu kan, terus misalkan nggak sopan, pasti nggak enak juga kan kayak, ih, pasti udah, apa ya, punya first impression-nya yang jelek gitu. Jadi jangan sampai dan yang terakhir adalah be yourself karena di saat, interview apalagi dalam, program ini ya Gakubu, itu kan banyak kan tuh 5 orang. Terus satu-satu yang ditanya kan, terus jawabnya itu kayak bersambung gitu. Nah pertanyaan yang sama kemudian ditanyakan ke 5 orang, terus kalian ke bagian yang terakhir. Kalian akan pasti mendengar jawaban teman-teman kalian. Nah, ini kalian jangan sampai terpengaruh. Jadi kalian boleh perhatikan jawaban atau dengarkan jawaban dari teman-teman yang lain sebagai perbandingan gitu kan ya. Terus juga, supaya tahu juga gitu kan pertanyaannya tuh apa sih gitu kan, kalian tetap fokus, tapi jawablah pertanyaannya itu, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi, ya jadi diri kalian sendiri, jangan terpengaruh dengan jawaban orang lain, gitu. Kemudian, itu dan ini contoh, pertanyaan yang tadi saya bagikan ke dalam 3 kelompok gitu ya, 3 jenis, ada pertanyaan motivasi, terus ada tadi personal life, study and research plan. Yang study and research plan ini untuk program S2 dan S3. Yang motivasi ini pertanyaan apa sih? Seperti, biasanya lebih kayak ke alasan, reason, kayak kenapa kita mau melamar beasiswa Max dan kenapa Jepang gitu. Jadi pertanyaan seperti, "Mengapa memilih Jepang? Mengapa tidak negara yang lainnya?" Nah, untuk yang pertanyaan seperti ini, kalian harus menjawab apple to apple. Jadi kayak, kenapa misalkan memilih Jepang, mengapa tidak negara yang lainnya? Kalian jangan menjawabnya kayak, "Karena cuman pengen ke Jepang aja, ke negara yang lainnya," enggak. Jadi kalian kayak jawab misalkan kayak, "Kenapa kalian memilih ke Jepang?" Kalian compare kalau kalian nggak punya negara lain selain Jepang, berarti compare ke Indonesia. Kenapa kalian ingin sekolah di Jepang dibandingkan sekolah di Indonesia di negara kalian?
gitu. Jadi kayak apa kelebihannya dibandingkan misalkan, Indonesia gitu. Jadi kayak harus ada perbandingannya gitu kan. Terus kemudian, kayak, di sini dan banyak sekali gitu ya, yang ditanyakan itu adalah ini, bagaimana cara handle stres? Dan ini kayak simple, kayak sepele, tapi percayalah ini itu merupakan key, question yang jawabannya tuh kayak, bisa mempengaruhi kayak, proses interview. Karena ternyata dari satu pertanyaan ini tuh bisa apa sih, bisa melihat kesiapan kalian dan ininya, apa ya, psikologinya kalian. Karena kenapa? Karena, apalagi untuk yang, teman-teman yang SMA gitu ya, yang mengambil program Gakubu gitu, yang sebelumnya belum pernah tinggal di luar negeri, apalagi misalnya jauh dari orang tua, terus misalkan dengan bahasa yang berbeda, itu pasti akan menemukan yang namanya, culture shock gitu kan. Jadi kayak kaget dengan culture yang baru gitu. Terus, dan mau tidak mau tuh, secara normalnya gitu, secara alaminya pasti akan menemukan yang namanya stres gitu ya, stres dengan lingkungan, jangan dulu tentang studinya deh, tapi stres dengan lingkungan, keadaan karena jauh dari, orang rumah gitu, keluarga, homesick gitu kan. Nah, itu tuh penting karena, kalau misalkan kita nggak bisa handle ini, banyak banget orang yang gugur di tengah-tengah, pulang gitu. Jadi, saya pun ada beberapa temen yang akhirnya tuh nggak sanggup untuk menjalani studi di luar negeri itu bukan karena dia nggak sanggup untuk, apa ya, memenuhi, ini, akademiknya gitu ya, tapi nggak bisa aja gitu kan jauh gitu, feel kayak loneliness gitu kan karena ngerasa nggak ada teman, stres gitu kan, terus ya kangen pengen pulang gitu. Itu nggak cuma di orang Indonesia doang gitu kan, dari negara-negara lain pun juga saya punya teman dari negara-negara lain pun kayak ada yang 3 bulan terus akhirnya balik lagi, terus ya udah nggak balik lagi gitu, pulang terus nggak balik lagi karena nggak bisa menghadapi yang namanya, culture shock, ini. Dan ini kalian susunlah jawabannya tuh kayak dengan benar-benar gitu. Bayangkan ketika kalian ada di posisi itu, apa yang akan kayak kalian lakukan, cara meng-handle itu seperti apa, gitu. Dan, ini ya, apa namanya itu ya, kalian susunlah gitu kan jawabannya itu sampai benar-benar bisa meyakinkan one day kalian menghadapi kondisi ini, apa yang akan kalian lakukan dan kalian itu, apa ya, jadi survive gitu. Kemudian, ini LOA yang sudah diterima. Nah, ini juga akan ditanyakan, apalagi untuk yang program research student, pasti pasti kan ditanyakan, "Sudah dapat LOA atau belum? LOA-nya dari mana? Supervisor mana?" Kayak, kalau misalkan belum gitu kan, kayak prosesnya udah sampai mana, kira-kira kamu dapat atau enggak. Karena kan untuk yang program research student ini diberikan waktu biasanya tuh kayak, ada batasannya gitu ya, biasanya di proses interview tuh akan ditanyakan, tapi kalau udah on proses, udah ada positifnya tapi belum keluar LOE-nya biasanya akan ada waktu setelah proses interview kalau udah dinyatakan lolos ditunggu gitu biasanya. Apalagi kalau yang ngambil programnya di bulan Oktober, nggak di yang April, jadi masih ada waktu gitu, jadi mereka mau nunggu. Tapi kalian juga kalau belum dapet, ini kalian yakinkan juga kalau kalian akan ngedapetin LOE sebelum batas, waktu yang diberikan, gitu. Nah kemudian tentang, personal life, ini pasti pertanyaan yang ditanyakan pertama, itu adalah perkenalan diri. Jadi kalian silahkan bikin introduction tentang diri kalian gitu kan yang singkat, padat, dan jelas gitu ya, tapi itu mencerminkan diri kalian, karena ini pasti akan ditanyakan. Kemudian kondisi, saat ini, kalau nggak yang sedang dilakukan. Apakah kuliah? Kalau kuliah di mana? Kalau sudah lulus, kalau bekerja, bekerja di mana? Pekerjaannya apa? Tanggung jawab kalian apa? Gitu. Kalian harus, bisa jawab itu dan menjelaskan gitu ya. Terus kemudian, prestasi yang pernah dicapai apa gitu ya, ini, bisa ditanyakan. Terus bisa juga ditanyakan kayak, berapa ini saudara gitu, kalau nggak pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, tolong ceritakan dong pekerjaan ayah atau pekerjaan ibu gitu kan. Itu bisa random banget gitu ya, jadi pertanyaan random itu sebetulnya lebih kayak ke personal life. Jadi kayak kalian kayak bikin-bikin aja, terus kalian bikin jawabannya itu buat latihan speaking kalian, biar ketika kalian jawab tuh lebih kayak fluently aja gitu jawabnya. Terus kemudian, tipe yang pertanyaan mengenai study and research plan. Nah ini, pasti poinnya itu adalah
di berkas, field of study and research plan yang udah kalian submit waktu kalian melakukan pendaftaran. Jadi, biasanya interviewer itu akan pegang dokumen kalian itu ketika proses interview. Terus mereka tuh akan baca terus kayak garisin pertanyaan-pertanyaannya, akan menanyakan yang tidak mereka mengerti. Karena biasanya dari 3 interview itu ada satu orang yang ahli di bidang kalian. Jadi kalau misalkan engineering, misalkan itu akan ada salah satunya gitu yang memang orang engineering. Jadi dia sedikit tahu tentang, bidang kalian dan akan menanyakan ya pertanyaan sesuai, dengan yang kalian tuliskan gitu kan, yang berhubungan dengan, research plan kalian. Seperti, yang paling umum sih kalau pasti dipancingnya, "Coba jelaskan penelitian yang akan dilakukan nanti," gitu kan. Terus kayak kalau sekarang sudah lulus, kalau enggak, penelitian yang dilakukan sebelumnya apa, kalau bekerja, berhubungan atau tidak gitu kan. Terus kayak apa hal menarik atau hal penting dari penelitian yang akan kalian lakukan gitu. Terus kayak manfaat hasil penelitian untuk, Indonesia ini apa gitu kan dari yang, kita lakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan itu sebisa mungkin kalian bikin list pertanyaan-pertanyaan ini dan kalian bikin jawabannya gitu, kayak, 3 kalimat lah jawabannya gitu ya, tapi, harus menjawab pertanyaan itu gitu ya, to the point gitu, jadi singkat, padat, dan jelas. Terus ya kalian hafalin aja, oh pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini. Kemudian ya kalian melakukan tadi yang namanya practice atau tadi simulasi interview dan ini akan membiasakan diri kalian, nanti untuk berpikir cepat ketika kalian, saat interviewnya gitu kayak, "Oh ini pertanyaannya saya udah bikin nih jawabannya," gitu. Nggak banyak mikir lagi karena kalian udah biasa dan ini juga salah satu metode melatih kemampuan speaking kalian. Kalau, kalian merasa kemampuan speaking kalian masih kurang, kayak gitu. Jadi nggak ada loading mikir, "Aduh ini apa ya bahasa Inggrisnya?" Karena ketika proses interview hanya ada 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kalau untuk kalian yang bukan ngambil bahasa Jepang gitu ya, terus belum punya kemampuan bahasa Jepang, otomatis harus pakai bahasa Inggris. Meskipun ya interviewer-nya sebetulnya mungkin mengerti juga bahasa Indonesia gitu, tapi kan nggak mungkin kan kalian misalkan jawab misalkan dalam bahasa Indonesia kalaupun yang ada lupa kayak, "Oh di bahasanya ini," gitu, "tapi saya lupa bahasa Inggrisnya." Tapi kan nggak mungkin semua jawabannya kalian jawab dengan bahasa Indonesia. Jadi kayak kalian harus memaksimalkan kalian, untuk menjawabnya dengan lancar dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, seperti itu. Terus kemarin juga saya janji ya mau, eee memberitahu gitu ya bagaimana cara menghubungi calon supervisor. Jadi tadi kan salah satu syaratnya yang tipsnya lulus interview itu adalah kalau kalian udah pegang LOE. LOE itu berarti itu surat kalian sudah diterima di satu universitas di Jepang. Itu udah satu langkah lebih maju gitu kan. Tinggal kalian kan nyari beasiswanya gitu. Nah, ini saya, tuliskan gitu ya, etika menghubungi calon supervisor. Yang pertama lagi-lagi lakukan persiapan gitu, karena nggak ada kata siap tanpa persiapan, percayalah itu gitu. Jadi jangan kalian menyepelekan yang namanya persiapan gitu. Nah, di dalam persiapan ini tentu kalian sudah buat research plan, terus kalian kalau bisa sudah bikin CV, CV-nya 1 lembar aja gitu ya. Tapi itu memuat informasi kalian dengan jelas gitu ya, nggak perlu, lebay, bergambar segala macam, nggak usah gitu ya, karena ini, kecuali kalau yang jurusan design and art gitu ya. Terus kemudian mencari tahu informasi calon supervisor. Nah, informasinya ini kemarin saya sudah ceritakan bagaimana cara mendapatkan informasinya. Kalian pelajari semuanya kan. Kemudian, studinya dulu di mana saja, publikasinya tentang apa saja, risetnya tentang apa saja gitu ya. Kalian pokoknya kepoin sampai kalian hafal banget, tentang calon supervisor ini gitu ya, selain kalian tahu emailnya. Terus kalau kalian sudah lakukan persiapan ini, be ready untuk nulis email. Nah ini kalian bisa bikin draft dulu di Word gitu ya, untuk bikin body-nya dan buatlah body email yang singkat, padat, dan jelas. Karena biar nggak nge-scroll terlalu panjang gitu ya, dan bacanya juga kepanjangan tuh kan orang udah males duluan gitu. Dan ini apa aja sih yang tercantum di body email kalian ketika kalian menghubungi calon supervisor pertama kali, yang pasti nama penerima. Jadi tulis nama lengkap beserta gelar, "Dear Profesor Kazuhiro Tamura," "Dear Mister siapa," gitu kan. Nah terus kemudian kayak,
afternoon gitu, good morning gitu, atau konnichiwa dalam bahasa Jepang. Terus kemudian kalian perkenalkan diri, ini wajib sebelum kalian memulai menyampaikan tujuan kalian, kalian perkenalkan diri kalian kayak, "Let me introduce myself, I'm Anggi Regina Agustin, right now I'm student in the" siapa apa gitu kan, dari negara mana gitu. Itu kalian bikin tentang diri kalian. Nah, terus kemudian kalian sampaikan maksud menghubunginya tuh apa, mau apa. Misalkan kalian kemarin ya saya udah bilang kayak maksud itu kan lebih kayak filosofis gitu, beda dengan kalau tujuan lebih detail. Kayak maksud di sini kayak, oh kita pengen jadi mahasiswanya, pengen dibimbing. Terus kayak tujuannya kalian jelaskan dengan lebih detail, oh jadi mahasiswanya program apa, master, terus kira-kira, studinya tuh kapan, bulan kapan, tahun berapa, terus juga, sampai ke Jepangnya kapan, terus kayak kalian udah coba apply beasiswa atau belum, atau misalkan kayak, segala yang kalian udah lakukan gitu ya, kalian bisa mention di situ gitu kan, sedikit-sedikit untuk menjelaskan situasi kalian gitu. Kemudian, kenapa kalian ingin melamar, profesor tersebut, pasti kalian juga, harus dicocokkan kan dengan kondisi kalian. Jadi kalian jelaskan sekilas mengenai research plan atau proposal dan minat kalian, hingga akhirnya kenapa kalian memutuskan gitu kan. Sama halnya kayak ngelamar kerja ya, kalau yang udah lulus nih teman-teman yang mau ngambil S2, S3, sama halnya kayak ngelamar, kita harus tahu dulu siapa yang dilamar dan kenapa kita ngelamar itu kita harus tahu. Terus sampaikan kalian harapannya gitu ya, kalian diterima, gitu kan, terus kayak dibalas gitu, terus, salam penutup. Gitu. Dan, setelah kalian bikin body email-nya, kalian review, terus kalau kalian ngerasa bahasa Inggrisnya kalian nggak yakin, kalian bisa minta proofread ke teman-teman yang, punya kemampuan bahasa Inggris, lebih baik dari kalian gitu kan. Jangan sampai nanti, karena misalnya kita nggak cek ulang, terus ternyata jadi beda, pengertiannya, maknanya gitu ya. Jadi coba dicek, di cross check dengan orang yang ngerti bahasa Inggris kalau kita ngerasa kemampuan bahasa Inggris kita belum baik gitu. Nah kemudian di dalam penulisan email jangan lupa diisi subjeknya, jangan kalian terus body email terus nggak ada subjeknya. Terus isi subjek juga harus jelas, misalkan apa ya, kalian apa, application for misalkan apa ya, master student gitu kan, under lab apa, kayak gitu. Terus, kalau nggak asking for misalkan, scholarship gitu kan, max you to apa. Nah itu kalian tulis judulnya gitu kan yang jelas, biar ketika baca subjeknya, eee, supervisor ini akan tahu gitu apa, oh ini tujuannya apa, maksudnya apa, itu kalian tuliskan di dalam subjek gitu, jadi jangan sampai kosong. Terus kemudian, kirimlah email pada hari kerja dan jam kerja. Jadi kalian kalau harus tahu gitu ya kayak, oh jam kerjanya kira-kira jam berapa. Kayak di Jepang misalkan jam kerjanya itu jam 9 gitu ya, jam 9 sampai misalkan jam jam 5 jam 5 sore, gitu. Nah, kalau bisa saran saya, kalian itu, email di hari kerja, terus kalian email di pagi-pagi banget pas jam masuk kerja. Jadi kalau misalkan kalian emailnya sore, kemungkinan tuh nggak kebuka, jadi kayak udah mau pulang gitu ya, apalagi kalau kayak jam malam, itu nanti si emailnya biasanya itu akan ketumpuk gitu dengan email yang lain. Nah, karena kalau misalkan pagi-pagi, tuh biasanya yang dilakukan oleh sensei-sensei ketika pertama datang gitu kan, itu adalah pasti dia akan menyalakan komputernya, terus mereka akan cek email gitu kan, biasanya mereka akan cek email. Nah, kalau pas mereka baru datang, terus email kalian masuk pas paling atas, otomatis akan kebaca langsung. Itu sih yang biasa saya lakukan. Ini tips dari saya, karena biasanya ini tuh, eee langsung gitu, langsung dibaca, bahkan di hari yang sama tuh bisa langsung dibales, dibandingkan kalau misalkan ngirim di hari libur apalagi gitu ya, udah ketumpuk-ketumpuk, apalagi kayak di malam aja juga masih bisa ketumpuk emailnya gitu. Jadi lebih baik tuh pas bener-bener jam kerjanya. Jadi kayak jam 9 waktu Jepang, jam 7 waktu Indonesia bagian barat, tuh kalian udah be ready send emailnya gitu. Kalau misalkan udah siang di Indonesia, udah sore di Jepang tuh udah, ya udah ke besoknya lagi, itu bisa ketumpuk lagi gitu. Kayak gitu, etikanya dan ini adalah contoh dari, body email. Nih kayak ini, "Dear Profesor Akihiro, Munimasa." Yang pertama ini perkenalan ya, jadi ini ditujukan jelas untuk siapa. Terus kalian bisa tambahkan sih sebetulnya kayak konnichiwa gitu kan, kalau nggak good afternoon. Terus kayak, "Let me introduce myself, my name is, eee"
Muhammad Sami Baladram gitu kan kayak terus ini penjelasannya lagi tentang dia, "Currently I am undergraduate student in my final year in, Institut Teknologi Bandung Indonesia. I took mathematics major and about to graduate in July, 2012. For my final project, I study about the construction of spherical design." Jadi ini udah jelasin kayak, oh ini asalnya dari ITB, misalkan kayak gitu ya. Terus, dia jurusannya matematik dong, udah kelihatan dari sini. Final project-nya dia ngambilnya tentang construction of spherical design, kayak, oh iya dia udah tahu gitu kan, orang Indonesia. Terus ada apa nih gitu kan, udah tahu si orangnya gitu kan. Nah, terus dijelasin kan dia di sini, "I have a great interest in design. I found it interesting and challenging. I have read the paper and I found your name." Oh dia tahu, dia ceritain nih, dia tahu si calon supervisornya itu dari nama calon supervisor itu ada di ini, di Handbook of Combinatorial Design, dari paper gitu kan, dari paper, terus nemu namanya. Terus dia merasa, "I found out that your explanation concerning the spherical design, is amazing. It's not too lengthy and full of information," gitu. Terus kayak jelasin, oh ini pertama kalinya dia kayak jatuh cinta, apa ya, pandangan pertama gitu kan. Nah itu ini bisa ya pakai cara ini, terus the way dia tahu gitu kan menemukan si calon supervisornya. Bisa juga kalau kalian dapat informasi dari, dosen kalian S1 lah, atau dari senior, dari teman, atau misalkan dia nemu di web kampus, itu bisa kalian ceritakan dan merasa cocok karena ternyata research-nya itu sama dengan passion kalian, kalau nggak sama dengan research yang sedang kalian lakukan, itu kalian ceritakan. Jadi sebisa mungkin kalian ceritakan chemistry-nya dengan si calon supervisor tersebut, biar si supervisor tersebut juga merasa, ada, apa ya, ikatan emosionalnya, ada chemistry-nya dari baca, email kalian. Terus, dia ceritain juga kan, "Before I found the book, I have been searching it for quite some time and the other explanation mostly I found in the paper it's not really clear," gitu. Terus, dia ngejelasin juga di bab selanjutnya, dia ngambil tentang, spherical design gitu ya untuk S1-nya, untuk skripsi berarti gitu kan. Terus, dia di sini ada kekurangannya gitu kan. But unfortunately, this spherical tree design is actually a cross polytope, so I ended in a new non-type one gitu. Jadi kayak belum sempurna lah, namanya juga S1 gitu kan. Nah terus di sini dia sebut ini di paragraf berikutnya, "I really wish to continue my study." Ingat ya kemarin, pakai wish jangan want, itu maksa, saya mau gitu, tapi saya harap gitu, saya berdoa, "I really wish to continue my study concerning this part in Japan in right about association scam." Ini dia jelasin, kamu mau sekolahnya di mana, buat program master apa, terus apa nih yang mau dicari sama kamu, gitu kan. Terus applied for in Japanese embassy in my country, berarti ini max G2G ya, dan ini biasanya sih udah tahu ini, membuka Gakusho itu jadi ini tuh max in Japanese language. Terus the scholarship is for, 18-month research student in Japan University. Nah ini, kalau ini berarti dia ngambil research student. Jadi kan kan, sampai maksimal 2 tahun untuk dan bisa aja langsung master kalau misalkan si supervisornya langsung nge-approve minta untuk program master. Jadi nggak perlu research student dulu, jadi langsung degree gitu kan. Terus kan dia ceritain lagi, "The research itself will start around, October 2013," gitu kan. "I wish I can do research with you in Tohoku University since he think, uh, ini harusnya I think that you are the right person to share with about this research and the right person to work with me," misalnya gitu. Nah terus, ini harapannya dia sebutin bukan harapan ini, tujuannya gitu kan melakukan riset bersama di kampus yang sama gitu kan. Terus yang ini dia tanya, "If my application in MBC is accepted, it is possible for me to do research with you?" Ini boleh kalian nanyain seperti itu. Terus kayak, karena kalian butuh jawaban ini kan, langsung kan ini. Terus kayak, "I'd really love to do some research explore more about spherical design." Terus di akhir penutupnya, "And sorry for my English, it is not my native language. Thank you very much for your time and consideration. I wish you could reply me as soon as possible." Ini, nggak apa-apa, ini harapan kalian gitu kan, biar jadi aware juga gitu kan. Terus ya udah salam terakhir, "Sincerely," kalau nggak "Best regards," siapa. Udah ini semuanya udah tersampaikan sesuai dengan tadi.
tujuan body email ini. Jadi jelas dari baca ini udah tahu siapa, tahunya dari mana nih email saya gitu kan, profesornya, oh ini, akan tahu ini siapa, tanya emailnya dari mana, diceritakan dia mau apa yang dia kerjakan, ke depannya dia mau lakuin apa sama saya, harapannya apa. Ini kayak gini, tinggal kalian nanti bisa juga kalian attach, research proposal kalian, juga CV kalian. Misalkan kalian, tambahin lagi satu kalimat gitu kan, "In this email I also attach, my CV," gitu kan, and, proposal research gitu, kayak kalian attach itu, kayak gitu. Itu bisa gitu kan, buat informasi tambahan, gitu. Kayak gitu cara ngehubungin, calon supervisor, gitu. Jadi enak ya gitu kan kalau kayak gini orang yang dikiriminnya juga nggak bertanya-tanya gitu kan. Dan biasanya kalau misalkan memang cocok atau pas, itu di balasan pertama tuh kadang, eee, langsung kayak, "Oke, saya mau," gitu kan. Terus dia akan ngasih tahu step-step apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau misalkan 50-50 dia pasti akan bertanya lagi gitu kan, akan melemparkan dengan pertanyaan lagi. Kalau misalkan ditolak, dia akan langsung balas juga, akan ditolak dan biasanya typically-nya sensei di Jepang itu, dia juga akan menyampaikan alasannya kenapa ditolak. Misalkan kayak, "Oh, full kuota di lab-nya, jadi nggak ada kursi kosong untuk tahun ini," gitu kan. Jadi kayak tahun ini berarti kayak, oh bisa untuk tahun depan kalau kita memang tetap mau di lab itu gitu kan. Terus atau bisa juga ngerasa, oh kayaknya kurang cocok research-nya kita dengan misalkan beliau gitu kan. Terus misalkan kalau, ini biasanya suka diarahkan, ke lab yang lain, kalau nggak ke sensei yang lain, kayak gitu. Itu sih, kayak gini. Gitu aja materinya untuk, ini sebelum praktis karena katanya dari panitia katanya malam ini ada praktis ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke Kak, mungkin bisa langsung ke praktisnya kali ya, Kakak bisa tunjuk mungkin dari pesertanya, mungkin kalau ada yang sudah siap untuk praktis. Oh ya, tapi by the way semua pesertanya tahu kalau malam hari ini memang ada praktis, interview simulation? Kalau dari Kak Gina sih ngasih tahu aku baru ini sih ya, baru dari Kakak yang bilang dari praktisnya itu, tapi mungkin, kalau ada yang siap bisa sih langsung Kak. Mungkin ditanya dulu kali ya? Iya, boleh dong. Ini dari kemarin sih kan semuanya nggak ini ya, nggak semua open kan, saya tutup dulu share screen saya, biar terus ya. Boleh, buat teman-teman yang bisa open kamera, boleh open kamera, karena biar saya juga tahu dan kenal. Oh iya, ada yang bertanya nih. Boleh saya coba jawab dulu? Boleh, bisa aku Iya, bacain pertanyaannya kali ya Kak ya? boleh boleh boleh. Jadi dari Kak Kansai Purnama, "Assalamualaikum Mhm. Kak, saya ingin bertanya, mana yang lebih baik mengirim research plan atau study plan atau buat kedua-duanya? Soalnya sampai sekarang masih rada bingung cara membuat research plan," katanya. Jadi gimana tuh Kak Anggi? Oke. Oh, kalau untuk research plan dan study plan itu dua-duanya harus. Karena yang diminta itu adalah field of study and research plan. Dan dari form yang Max, kirim, itu dua-duanya. Jadi kalau saya coba share screen, oh ini ya, coba ya contoh, saya coba share screen lagi ya, ini yang kemarin. Mhm, nih ya, saya buka nih ya, field of study and research plan. Nah eh, ini ada di form yang diminta oleh Max, gitu. Nih, form ini, Field of Study and Research Plan. Jadi ini tuh adalah study plan and research plan. So, ya kita harus masukin dua-duanya. Yang pertama adalah pertanyaan ini, past and present field of study. Berarti kayak yang kamu lakukan, kayak studi yang sekarang kamu lakukan dan yang, apa namanya tuh, kayak present itu berarti yang nanti akan dilakukan. Jadi ini tuh adalah study plan, yang pertanyaan nomor satu. Ini kalian harus jawab, berarti kalian harus buat. Cuman kan ini di formnya kan, di sini kayak satu lembar doang, terus kayak cuman sedikit kan, kalau kolomnya sebetulnya itu bisa kalian edit, terus kalian ya udah bawahin gitu kan jadi satu halaman itu, satu lembar. Terus yang kedua, research theme and plan in Japan. Jadi ini ditanya kan tema research-nya sama plan-nya, alias ini research plan atau enggak kayak research proposal gitu kan.
Ini research term itu kayak judulnya apa, ini research plan-nya. Dan ini nggak mungkin kalian jawab dengan sepertiga halaman kayak gini, dan lebih baik kalian attach aja, kalian bikin lembar terpisah gitu. Seperti yang kemarin saya jelaskan, komponen apa saja yang harus ada di research plan. Dari mulai judul, background, purpose, objektif, metodologi gitu kan. Terus kalian, sampai dengan reference seperti apa, dan itu kan nggak mungkin dalam satu halaman. Jadi, ini dua-duanya wajib. Nggak bisa salah satu, karena ini ya, udah formnya seperti ini gitu, udah dimintanya itu, gitu. Jadi itu bukan satu-satu, seperti itu. Kalau ini untuk program yang ini ya, yang research student, untuk yang S2 dan S3, begitu. Jadi gimana Kakak saya udah kejawab Mhm. ya Mhm. pertanyaannya? Oke, sambil nunggu responnya Kakak saya, kita ke pertanyaan kedua boleh ya, Kak? Mhm, boleh. Ini dari Kak Keisha Tahira. Mhm. Beliau bertanya, "Malam, aku mau bertanya kalau semisalnya lolos sampai interview, nah semisalnya kita bisa menjawabnya bahasa Inggris tapi campur Jepang gimana, Kak?" Terima kasih, Kak. It's okay, jawab bahasa Inggris campur Jepang, itu buat nunjukin bahwa kalian itu, punya kemampuan bahasa Jepang, gitu ya. Itu, kalau misalkan kayak jurusannya sains gitu ya, sebetulnya kan kalau sains itu lebih diutamakan tuh bahasa Inggris kan. Jadi kayak itu nilai plus kalau kayak kalian bisa Nihongo gitu, bisa bahasa Jepang. Itu campur-campur aja juga boleh, atau misalkan ketika pertanyaan apa, kalian mau jawabnya pakai bahasa Inggris, ngerasa confident-nya pakai bahasa Inggris, terus ketika kalian ngerasa confident bisa jawab pakai bahasa Jepang, kalian jawab itu it's okay, nggak apa-apa. Kalian bisa jelaskan aja kayak, "Pertanyaan ini saya mau jawab dan pakai bahasa Jepang," kayak gitu. Dan biasanya kalau kalian udah pakai bahasa Jepang, kalau sama Nihonjin, ya udah selanjutnya pasti akan ditanya dalam bahasa Jepang, kayak gitu sih. Jadi kalau dikatakan bisa, oh kayak challenge nih, gitu kan, kayak gitu. Itu boleh boleh aja, boleh banget kok. Jadi masuknya kayak tricky gitu ya, Kak? Iya, tapi kalau kalian ngerasa, confidence gitu kan dengan kemampuan bahasa Jepang kalian, nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah, tunjukin aja, kayak gitu. Terus kayak atau mau pas kayak perkenalan diri, kalian mau, nunjukin kalau kalian misalkan ya bisa dengan sebatas itu, ya apa-apa, perkenalan diri kalian pakai bahasa Jepang. Terus ketika pertanyaan lain kalian kalian just say sorry aja gitu, kayak, "Untuk pertanyaan ini akan dijawab dengan bahasa Inggris," karena memang misalkan kemampuan bahasa Jepangnya misalkan cuman, kayak masih dalam tahap belajar, masih beginner gitu. Itu it's okay, nggak apa-apa. Jadi jujur aja, be yourself aja, gitu. Oke. Saya rasa udah jelas banget sih, Kak, dari Kakak penjelasannya juga. Jadi intinya bisa dua-duanya tergantung dari confident kita sendiri gitu ya, Kak? Betul. Oke, lanjut dari Kak Pi nih. Kak Anggi mau Mhm. bertanya, untuk jurusan yang tidak mempunyai lab, misalnya jurusan pendidikan matematika, apakah ada kesempatan untuk ikut program research student S2 U2U atau tidak ya, Kak? Apakah cukup kita mendapat supervisor akademik saja, Kak? Itu By pertanyaan. the way, matematika pun pendidikan ada laboratoriumnya gitu. Jadi laboratorium itu not only kayak apa ya, bayangan kita laboratorium untuk eksperimen gitu ya, ketika misalkan dulu SMA gitu kan, laboratorium fisika, kimia gitu kan. Bahkan bahasa aja, linguistik aja punya laboratorium ya, dikatakannya laboratoriumnya ruang kerja, tapi laboratoriumnya isinya cuma bangku dan komputer, gitu. Jadi yang matematika pun, yang fisika teori, yang matematika pun untuk setiap, supervisor, untuk setiap profesor di kampus di Jepang, mereka tuh punya ruangan sendiri, si profesornya, terus punya laboratoriumnya di bawah supervisinya mereka, gitu. Biasanya kalau yang teori-teori kayak gini, biasanya tuh ruangannya isinya meja, jadi kayak setiap student itu punya meja kerja sendiri, terus udah ada komputer di situ, gitu kan. Jadi kadang kita nggak perlu bawa komputer atau laptop sendiri, udah ada komputer dengan perangkatnya di situ. Terus kadang ada kulkasnya, microwave-nya, apanya gitu. Itu jadi kalian Canggih studi ya. itu jadi kalian studi itu ya di ruang kerja, di lab gitu. Jadi itu tuh ada kok gitu. Jadi ada lab-nya. Kalau kalian suka nonton Nihongo Mantapu, si Jerome juga sekarang tingkat 4 kan. Di 4 dia kan baru masuk lab kan. Dia matematika tapi ada lab, ya emang ada. Terus di ngapain di lab-nya? Ya belajar, baca literatur, ngerjain apa segala macam tugas akhir. Terus lab-nya cuman meja belajar, komputer, ya kayak gitu. Gitu. Jadi pasti ada kok gitu. Setiap supervisor itu punya laboratorium kalau di Jepang ya. Oke.
Oke, lanjut dari Kak Yuna, pertanyaannya biasanya interviewnya dilakukan di mana baik untuk GTG maupun G2G maaf, maupun U2U. Lalu terkait bahasa, saat interview nanti kita menggunakan bahasa Inggris ya. Bagaimana jika kita blank di tengah-tengah proses interview, di mana kita bingung harus menjawab dengan kata-kata apa, bagaimana sebaiknya sikap yang harus ditunjukkan pada saat terjadi hal seperti itu nih Kak. Wah ini kayaknya Oke, tadi udah iya. dibahas juga ya Kak ya? Oke oke oke. Jadi untuk interview G2G dilakukan di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Jadi kalian dari daerah manapun, kalau kalian lulus interview, kalian ngongkos sendiri ke Jakarta buat seleksi interview. Itu ketika sebelum pandemi. Kalau sekarang di webnya saya lihat interview dilakukan secara online. Jadi bisa Zoom kayak gini, atau Skype, atau pakai aplikasi apa, aku kurang tahu ya kalau sekarang. Jadi alhamdulillah online gitu kan, jadi seenggaknya ngurangin ongkos. Kalau dulu kalian misalkan dari Makassar, terus interviewnya di Jakarta, ya kalian harus ke Jakarta gitu, harus beli tiket sendiri, PP, nggak dibayarin, gitu. Itu. Terus untuk yang U2U online biasanya, Indonesia, Jepang. Dulu saya pakai Skype, dulu saya waktu U2U pakai Skype gitu interviewnya. Tapi kalau dulu sebelum pandemi ada juga nih yang kampusnya atau enggak, kayak supervisornya minta interviewnya kita datang ke Jepang. Jadi saya punya teman, dia orang Lombok, terus dia apply beasiswa, terus kayak buat itu lolos atau enggaknya dapat LOE-nya, si calon supervisornya tuh mau interview itu langsung tatap muka. Jadi dia dari Lombok ke Kyoto cuman buat interview doang 30 menit. Jadi dia cuman 2 hari doang di Jepang terus balik lagi ke Lombok, PP tiket. Cuman demi si profesor tuh kayak mau meyakinkan gitu, dia nggak mau ngeluarin LOE, tapi untungnya keterima lah. Jadi kayak, ya udah berusaha berjuang gitu ya, keluar ongkos tapi alhamdulillah keterima gitu kan, lolos gitu. Itu kayak gitu ada, tapi case kayak gitu jarang gitu ya, lebih banyaknya kalau yang Next You to You itu kan sama kampus tujuan langsung gitu ya, itu biasanya online. Tapi kalau sekarang kayaknya G2G, U2U semuanya interviewnya akan dilakukan online. Mungkin untuk tahun ini ya, untuk tahun depan belum tentu, belum tahu. Terus kemudian untuk terkait bahasa, tadi hanya ada 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang, gitu. Karena nanti pun kan ketika di Jepang kan kita studinya antara 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Salah satu interview ini pun untuk melihat kemampuan bahasa Inggris kalian. Kalian bisa nggak sih berkomunikasi? Kalau kalian misalkan, eee, apa ya, nggak bisa gitu kan itu akan mempertanyakan sertifikat kemampuan bahasa kalian. Nanti, "Aduh ini kira-kira nanti bisa nggak ya nih ketika dia studi?" Gitu. Terus kalau misalkan kita blank di tengah-tengah pas interview kita bingung kayak gimana, kalian, eee ini tips dari aku ya. Jadi aku pernah ikutan, training public speaking ketika kita mau berbicara di depan orang dan kita nge-blank, take a breath. Kalian langsung tarik nafas gitu loh. Kalian tarik nafas, terus kalian bisa bilang kayak, "Let me think," kalau nggak, "Wait a moment," jadi kayak, "Biarin saya mikir dulu kalau lupa apa yang mau diomongin," gitu ya. Terus kalian tarik nafas aja gitu, terus Eee, kalian bisa coba untuk jawab lagi, kayak gitu kan. Terus kalian ya bisa kayak, say sorry gitu kan, kayak kalian bilang aja kayak, "I'm just blank," gitu kan, "I don't know what I have to say," gitu. Terus kalau kalian tiba-tiba lupa dengan pertanyaannya, "I'm sorry sir, can you," apa ya, Repeat. "repeat the question?" Gitu. Kayak gitu. Tapi just be yourself gitu kan, just being confident, itu aja sih kalau di interview, karena wajar yang namanya grogi atau gugup, kayak gitu. Itu makanya siapkan list pertanyaannya, jawabannya, terus kalian lakukan simulasi, kalau ada temannya syukur-syukur, kalau nggak ada sendiri berulang-ulang supaya kalian biasa. Kalau dulu saya tuh biasa seperti ini itu karena dulu saya prepare ujian IELTS. IELTS itu kan ada Hmm, speaking test. Speaking test kan kita nggak tahu pertanyaannya apa, pertanyaannya just apa ya? random aja gitu kan, tiba-tiba dapat kartu apa, suruh ngejelasin apa gitu. Dan saya tuh latihan untuk ujian itu kan latihan berbulan-bulan gitu kan, saya speaking terus, sehingga ketika proses interview dapat pertanyaan apa memang sudah prepare, ya saya jadi kayak tahu, "Oh ini udah biasa, saya udah sering latihan," kayak gitu kan. Jadi lebih confidence aja dan nggak kaget dengan pertanyaan karena udah ada preparation sebelumnya. Jadi penting persiapan itu, jangan diabaikan, begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Kak Mayola. Untuk kita cari supervisor
Kak, untuk kita cari supervisor untuk dapat LOA itu apa nge-research di web university-nya atau rekomen dari orang-orang terdekat yang kita kenal atau gimana ya, Kak? Oke. Nah, untuk yang ini, pertama, kalau untuk program S2 atau S3, kalau misalkan kalian punya dosen di jurusan kalian, ada pembimbing lah, S1 kan pasti ada pembimbing. Terus misalkan dia lulusan Jepang gitu kan ya, kalian bisa kayak nanya, kayak, "Pak, Bu, dulu, kuliah, Bapak, Ibu dulu lulusan di Jepang gitu ya, di kampus mana?" Gitu kan. Terus kayak, "Pak, saya punya niat nih untuk melanjutkan studi S2," gitu kan, kayak mau studi S3 di Jepang gitu. "Kira-kira ada rekomendasi nggak ya?" Biasanya kampus kita, dosen di kampus kita yang S1 itu kalau ada yang lulusan Jepang, apalagi di satu jurusan, dia biasanya masih keep kontak dengan supervisornya dulu, gitu. Jadi banyak banget saya punya teman-teman yang studi, di laboratoriumnya itu mantan dosennya dulu. Jadi dosennya itu pernah di lab itu, terus sekarang mahasiswanya di situ. Nah itu, Oh. jadi kayak udah udah ada kenalan nih gitu kan, tahu dari situ dan ketika introduce tadi ke supervisornya dibilangin, misalkan taunya dari ibu siapa, bapak siapa, apa segala macam gitu dan pasti akan tahu gitu dan ini juga akan menjadi kayak, "Oh iya nih," gitu kan kayak, udah aware gitu, lebih aware karena kayak, "Oh ini tuh mahasiswanya mantan murid saya nih," gitu kan, murid saya dulu. Itu kalian bisa kayak gitu salah satunya. Terus kalian juga bisa nanya ke teman-teman, kalian kalau misalkan ternyata ada yang udah duluan studi di Jepang, gitu. Terus kalau misalkan, nggak ada, kan sekarang zamannya media sosial ya, terus, ada yang namanya PPI gitu kan, Persatuan Pelajar Indonesia, dan PPI itu ada PPI Jepang, terus PPI Jepang itu ada banyak lagi per daerahnya, ada daerah, ada lagi PPI kampus, khusus untuk Kanto, terus kemudian Kansai area itu kayak, ya ada kayak misalkan kayak, PPI Tokyo Dai gitu ya, Tokyo University ya. Terus kalian follow aja itu Instagram-nya pertama, terus just asking DM kayak, "Halo selamat siang Kak, aku ini, Kak ada nggak ya anggota PPI ini yang kuliah di jurusan ini terus di bawah lab ini?" Kayak gitu-gitu, "Aku cari informasi nih," kayak gitu. Kalian bisa pakai itu salah satunya ya, buat kalian dapetin seenggaknya tadi orang Indonesia yang punya pengalaman studi di sana. Itu akan ngebantu banget untuk informasi cari supervisor. Terus kalau misalkan, kalian udah itu lakukan terus nggak ada result gitu ya, nggak ada hasilnya gitu ya. Nah kalian bisa kepoin webnya. Kemarin saya udah contohin gimana caranya nyari profil supervisor. Kalian masuk ke web kampusnya, kalian masuk fakultinya gitu ya, ke departemen yang ingin kalian masuki, terus biasanya itu akan ada list, profesor. Berikut dengan, topik research-nya dia gitu ya, research interest-nya. Terus kalau kalian klik di situ akan muncul CV-nya, detailnya tentang profesor, nama, pendidikan S1, S2, S3-nya, publikasinya, dia terus emailnya, nomor teleponnya, sampai dengan biasanya akan ada web laboratoriumnya. Jadi kalau di Jepang itu, eee, setiap laboratorium atau setiap profesor itu udah punya halaman web sendiri-sendiri. Itu lebih detail lagi tentang research-nya di situ. Nah, itu kalian kepoin aja semuanya di situ, kira-kira mana yang cocok, mana yang enggak gitu. Terus kayak ngelihat fotonya, kayak feeling-nya aja, "Aduh baik nggak ya?" Gitu kan. Terus biasanya di web laboratorium itu ada tuh data mahasiswanya yang sekarang lagi studi dan yang sudah lulus. Ada nama Indonesia nggak ya? Biasanya ada nama, asal negara gitu kan, risetnya apa. Kalau ada orang Indonesia kayak kalian bisa cari lagi yang pernah jadi student-nya di situ siapa, kayak gitulah. Pokoknya kepoin lah kayak kalian ngepoin kecengan gitu, tapi ini ngeceng calon supervisor gitu. Iya. Ini juga penting dan kalau kalian udah ngerasa, lihat dari situ kayaknya, "Aduh nggak cocok nih," gitu kan, terus kalian cari lagi gitu kan. Even dari ngeliat mukanya aja sih ketika saya dulu nyari kayak, "Wah ini dari mukanya baik deh," gitu kan. Itu kadang suka bener feeling-nya gitu kan ketika kalian mau memilih kayak, "Ah, lab mana ya, sensei mana ya?" Itu dari webnya dan semua informasinya bisa kalian dapetin, nggak mungkin nggak ada, gitu. Terus tadi yang tambahannya kalian kalau bisa cari mahasiswa Indonesia yang pernah ada di lab-nya, kalau nggak yang kenal dengan profesor tersebut, gitu. Oke, udah lengkap banget itu tadi jawabannya. Kita lanjut dari Kak Reka.
Pertanyaannya bisa nggak ya Kak, kalau recommendation letter-nya dari atasan kita saja? Karena kalau mau minta ke dosen pembimbing, jauh di luar kota Kak, sudah di-email tapi belum direspon. Oke. Jadi for recommendation letter, untuk yang sudah bekerja, max minta 2. Jadi ini wajib. Jadi satu adalah dari atasan tempat kita bekerja, satu adalah dari, kampus kita pernah sekolah. Ini wajib ya. Jadi kalau yang belum kerja, nggak mungkin lah dari atasannya siapa, pasti mintanya cuma dari kampus kita sekolah aja, yang pernah sekolah. Tapi kalau yang sudah pernah bekerja, satu dari atasan dan satu dari kampus tempat kita bersekolah, ini wajib. Jadi ini harus dipenuhi nih, karena ini jadi syarat kelengkapan, gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus minta, misalkan kayak, oh kampusnya jauh. Nah, kalau misalkan kalian ini gitu ya, belum ada respon gitu kan kayak di email, coba dikontak gitu kan, kayak di WhatsApp atau di telepon kah gitu kan. Atau mungkin, bisa melalui jurusan gitu kan, minta ke siapa yang bersedia gitu. Ini harus diusahakan karena ini jadi salah satu syarat wajib sih. Jadi mau nggak mau harus diminta sih, dikejar gitu. Untuk recommendation letter yang sudah bekerja ya, jadi memang mintanya 2. Oke, ini, sebelum ke pertanyaan selanjutnya gimana nih Kak? Ini jadi praktik atau enggak nih? Iya Soalnya nih, kayak rame nih, iya. iya kan? Kita kita boleh deh siapa yang ini deh ya, kita simulation, kita practice aja gitu ya. Ada yang mau gitu kan, maksudnya siapa yang udah siap, yang be ready nih, yang mau apply, boleh. Karena saya nggak mau kalau saya nunjuk juga takutnya gimana, jadi saya serahkan juga nih ke teman-teman nih, kalau yang bener-bener nggak mau nih, nanti saya pilih nih cap cip cup nih. Mungkin yang mau Boleh. bisa bisa open mic langsung gitu, "Kak, saya mau," Mhm. gitu. Boleh open mic, misalnya open open videonya gitu ya, kita Iya, lihat aja, biar bisa kenal juga gitu. boleh boleh. Jadi ini praktiknya praktik wawancara ya Kak? Heeh, interview. Interview. Jadi gimana nih para peserta, apakah ada yang bersedia? Karena rame nih pertanyaannya nih, lumayan. Atau kalau mau open video, nggak usah deh pakai pakai mic aja. Iya boleh, kalau nggak open video nggak apa-apa, open microphone Iya, aja. open mikrofon aja. Oh, Kak. Oh, Halo, udah ada. wow, who's Bisa perkenalkan hey, diri dulu, Kak, sebelumnya? Oke, kalau nggak pakai video nggak apa ya, Kak? Iya, nggak it's apa-apa okay, nggak no apa-apa. Oke, problem. jadi, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu, Kak? Bahasa Untuk perkenal Inggris, videonya? bahasa Oh, bahasa Inggris. Inggris, oke. Kalau nggak ngelancar nggak apa ya, Kak? Yang Oke, penting pede. Oke oke Oke. oke. Oke, oke, good enggak, evening everyone. My name is Purnama Anwar. I'm graduating student from Institut Teknologi Padang. My major is Informatics Engineering. Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Perkenalan saya udah pendek. Oke. oke oke, oke, kalau di introduction, nama, oke tadi udah ya disebutin gitu kan, terus kemudian sekarang, studi di mana, di kampus mana, terus kemudian asal, Padang, terus, ya domisili tadi, terus, that's all gitu kan, that's all. Terus oke, halo Oke. Anwar, oke oke, halo Anwar, uh, can you tell me about your research plan if you are accepted, in the university in Japan? Please repeat again, Mrs. Okay, uh, can you explain about your research plan, when you are studying in the university in Japan? Okay, I will try to answer. Please wait. Okay. Oke oke. Contoh mate kudasai. Okay, from October maybe next year,
I will take some time to go to my research location. As described in research description, I will propose myself to do research in Graduate School of Informatics, Kyoto University. Though my previous study is informatics, I have already carefully decided why I would like to enroll in Graduate School of Informatics. I have learned that most social informatics department in Japan universities does not provide such lab that focus on this specialization. In GSI, I will do my research in social informatics department. For the research, if I am able to enroll as research student in Kyoto University, I'm planning to join Professor Hiroaki Ogata's lab in learning and educational technologies. Okay, this is Oke. enough for me. Oke. So, aku izin komentarin ya. So, ketika proses, interview, kita ditanya tentang research plan kita, yang pertama kita langsung jawab tema research plan-nya. Misalkan kayak, I have planned to do research about, judulnya langsung apa. Misalkan, apa ya, itu informatik ya, saya di teknik kimia gitu ya, kayak, Artificial intelligence misalnya, oke. artificial intelligence. Ya. Iya. The reason why the reason why I wish to do this topic research because langsung sampaikan background gitu. Iya. Jadi langsung jawab di pertanyaan pertama itu topik tema, kemudian Iya. background-nya karena itu akan dari reason. Terus udah kayak gitu langsung maksudnya. Jadi kalau tadi alasannya apa si research-nya, terus kemudian tadi in this research gitu kan kayak I will determine, kalau nggak I will apa bla 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 bla. Terus I will use apa metodologi apa gini 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 dan apa gitu kan. Nah, kayak gitu itu udah jadi kalau ditanya research plan kembali lagi poin yang ditulis di research plan yang di formnya dari Max. Dia tema, kemudian background, kemudian purpose, kemudian objektif, terus kemudian outcome, luaran. Itu harus kejawab 5. Jadi kayak kalau bisa 1 kalimat, 5 kalimat itu ngejawab gitu. Jadi kayak kita nggak perlu apa ya, ngejawab keluar dari konteks itu. Nah, nanti kalau ketika jawab pertanyaan itu poin 5 ini harus terjawab. Jadi itu udah ngerangkum dari research plan yang kita tulis. Kayak gitu, karena kan waktunya Ada untuk nggak apa panjang ya? ya. Saran. Oke, sarannya itu aku sarannya kayak gitu. Oke, terus pertanyaan random nih ya yang tadi. Can you tell me the reason why you want to study in Japan? Okay, I will explain the reason. My reason I want to study in Japan is in technology, the Japan is better than Indonesia, and after that, information technology things is berkembang with quickly than Indonesia, and I feel learn a lot to if I can study in Japan, especially my major artificial intelligence. Oke, ya. Nah, thank you ya buat jawabannya. Terus saya kasih saran lagi untuk menjawab ini. Jadi ini disesuaikan dengan bidang teman-teman. Anwar kan bidangnya informatik dan kita tahu Jepang itu memang ahlinya di teknologi. Jadi yang bisa disampaikan jawabannya sebetulnya bisa apa saja ya. Tapi yang kayak kemarin itu harus ada motivasi kayak passion, minat, kesesuaian dengan karir gitu ya, kesesuaian dengan bidang yang kita inginkan gitu ya, teknologi gitu. Nah, untuk yang Anwar nih jadi positifnya, karena bidang yang dipelajari ini Jepang banget, jadi bisa ngejelasin bahwa kemajuan misalkan teknologi informatika di Jepang tuh saat ini, Jepang tuh merupakan kayak salah satu negara yang paling unggul gitu kan, dibandingkan negara-negara misalkan Asia yang lain, even dibandingkan dengan Indonesia. Jadi udah pasti saya pengen belajar ke negara yang paling baik, yang terbaik gitu kan, yang terbaik. Terus itu bisa disambungin juga tuh nanti ke topik research-nya. Topik research-nya tuh tadi apa, terus kayak itu tuh
ada di Jepang gitu kan, terus salah satu kampus dan laboratoriumnya gitu kan yang terbaik juga ada di Jepang, that's why gitu kan kenapa milih Jepang. Nah itu bisa disambungin. Atau kalau emang teman-teman yang social science, bukan yang ini ya, bukan yang engineering, kalau misalkan mau jawab, kalau atau emang suka Jepang karena senang culture-nya, senang kebudayaannya, bisa juga. Karena misalkan sejak kecil saya sudah memimpikan untuk sekolah di Jepang gitu kan. Saya sejak kecil tuh saya misalkan nonton kartun apa, kayak Doraemon atau apa, terus saya suka dengan culture Jepang, saya pengen belajar lebih banyak tentang Jepang, kayak gitu. Itu juga boleh menjadi jawaban, jadi itu jadi motivasi. Karena, biasanya kalau reason itu dicari kayak motivasi yang terkuat supaya kita tuh mau berjuang, itu. Oke, thank you ya Anwar, sudah bersedia nih jadi korban yang pertama. Semoga, nanti bisa lolos ya, sampai ke tahap interview juga lolos beasiswanya, juga tadi dilakukan persiapan karena ini dadakan, tapi udah oke nih, udah berani juga, tadi dibikin, pertanyaan dan dibikin jawabannya. Terus, lakukan aja practice, terus-menerus supaya nanti udah biasa dengan pertanyaan, oleh interviewer, gitu. Terima kasih Anwar. Sama-sama, Kak. Makasih Kak Anwar. Mungkin ada peserta kedua nih yang mau coba praktik-praktik. Yang penting pede dulu, nggak masalah kalau biar bisa di sini bareng-bareng ya kan Kak? Iya benar jawabannya. Teman-teman yang lain juga jadi belajar. Oh, gimana? Apakah ada? Bisa langsung open microphone ya. Atau kita mau sambil nunggu mau jawab pertanyaan yang di chat yang Oke, lainnya? boleh-boleh Kak. Tadi Heeh. sampai Kak Anwar juga deh kayaknya. Mhm. Lanjut lagi nih, Kak Anwar nanya lagi, untuk surat rekomendasi dari Universitas Program U2U ditulis tangan atau diketik ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Untuk surat rekomendasi, better sih diketik ya, semuanya. Jadi mau yang Max G2G atau U2U, karena kalau, tulis tangan, kekhawatirannya itu adalah misalnya tadi, tidak terbaca gitu kan. Kalau diketik kan insya Allah kebaca gitu. Jadi itu saja diketik, tapi tanda tangannya asli gitu kan, tanda tangannya asli, itu real gitu. Karena nanti untuk, program Max U2U pun, kalau pemberkasan yang awalnya tuh pasti biasanya tuh kayak kirim filenya upload online gitu ya, jadi scan, tapi kan ada kirim berkas by post gitu, dan itu kan nanti biasanya aslinya gitu. Itu di-print aja hasil ketikannya gitu kan, terus tadi, tanda tangannya yang aslinya gitu, gitu. Oke, kita lanjut lagi, eee, dari Kak Yuna, tapi sepertinya tadi sudah dipaparkan, tapi nggak apa-apa kita bacakan Mhm. lagi. Mhm. Apakah saat interview ada pertanyaan menyangkut hal-hal psikologis ya, Kak? Bisa jadi. Apalagi, itu jadi pertanyaan random saat interview itu. Terus, kayak punya pengalaman pernah merantau atau enggak, kalau misalkan pas dilihat di form yang kalian isi, dari SD sampai kuliah di kota kelahiran gitu. Kayak, oh kan dilihat dari situ nggak pernah tuh jauh gitu kan. Kayak punya pengalaman atau enggak, terus apa sih kayak, gimana sih cara menangani, culture shock kayak gitu-gitu. Terus kalau kayak stres, itu bisa ditanyakan, itu random, bisa apapun aja gimana interviewer-nya. Jadi, coba aja kalian bikin aja apa aja pertanyaan random, terus kalian bikin jawabannya aja gitu. Setidaknya kalian kalau kita pernah nulis gitu ya, terus kita pernah baca tuh pas, ada muncul lagi, kalian tuh pernah inget gitu bikin jawabannya tuh apa. Itu yang ngebantu sih ketika proses latihan gitu ya, apalagi dalam proses speaking gitu, "Oh ini pernah nih, saya pernah jawab dulu jawabnya ini," daripada nggak pernah sama sekali kalian itu menuliskan pertanyaannya dan nggak pernah jawab gitu, atau nggak pernah kepikiran pertanyaannya tapi kalian nggak pernah pikir jawabannya. Nah itu Iya. nanti takes time gitu kan buat jawab gitu kan, kayak bingung gitu. Jadi lebih baik nggak apa-apa sih kalau akhirnya nggak ditanyain nggak apa-apa, tapi kan udah ada persiapan ya, sedia payung sebelum hujan gitu. Betul.
Oke, kita lanjut dari Kak Anwar lagi. Ini ada pertanyaan. Mhm. LOA dari supervisor ini didapatkan setelah kita melengkapi semua persyaratan seperti research plan, TOEFL, dan lain-lain, Kak. Kalau seandainya seperti itu, berarti kita mendapatkan LOA sebelum pada tahap interview, berarti ya, Kak? Ya, jadi, LOA ini letter of acceptance dari supervisor ini bisa dalam bentuknya formal ataupun non formal. Jadi kalian kirim email ke supervisor, terus dibalasnya kayak, "Oke, apa sih, kayak accept it," gitu kan, "I accept your request to be my student in master program, in doctoral program for tahun berapa sampai berapa." Itu bukti email loh, itu tuh LOA. Itu letter of acceptance, itu surat penerimaan kalian. Itu nggak formal, tapi itu tuh bisa banget kalian print tuh ya, terus jadi bukti, kayak ini udah ada diterima, gitu kan. Nah, karena bentuknya nanti kalau LOA yang resmi itu adalah dari kampus, gitu. Jadi pas nanti di form pun kalian kalau di Max U7 ngisi di form kampus, supervisor kalian kan kalau nggak mungkin ya udah di email udah bilang iya diterima terus tiba-tiba berubah gitu. Nah itu udah dapat iya di email aja itu udah kalian udah diterima berarti. Jadi kalian berhak untuk mencantumkan supervisor kalian siapa tuh namanya. Jadi kalian tuh kayak udah diterima sebagai student-nya. Nah, kalau misalkan tadi persyaratan yang lain-lain, TOEFL itu dan sebagainya, itu tuh adalah persyaratan untuk apply beasiswanya. Jadi, kita ngelamar supervisornya udah keterima, udah gitu baru apply beasiswanya, baru itu persyaratan kelengkapan yang max-nya. Nah, ini baru prosesnya dilakukan pada proses admission proses. Ini ke web kampus, ke staff admission-nya penerimaan mahasiswa baru gitu kan, baru kelengkapannya. Kayak gitu. Jadi kalian kalau belum lengkap, it's okay, nggak apa-apa, bisa cari aja dulu si supervisornya. Nanti pas proses pendaftarannya, untuk kampusnya, untuk beasiswanya, ya itu harus sudah lengkap, gitu. Nah, biasanya kalau si, supervisor apa namanya, dia ketika udah accepted gitu ya, terus kita ceritain kalau kita lagi proses untuk, apa namanya tuh, daftar untuk beasiswa Max gitu ya. Kalau misalkan emang dia perhatian, care, dia akan minta dikirimkan semua berkas kalian. Karena dia kayak mau lihat seberapa peluangnya kita lolos untuk di kuota beasiswa Max di kampus tersebut. Dan biasanya dia akan bantu gitu kayak, "Oh nilainya udah oke, semuanya udah memenuhi," gitu ya, kita kirimkan aja. Terus nanti dia pasti akan bantu sampaikan ke kampus gitu kan, ke staf kampus gitu. Terus kalau misalkan yang agak cuek ya biasanya kita urus sendiri gitu kan, dia tahu jadi aja kita diterima beasiswanya, seperti itu. Jadi untuk menghubungi supervisor nih untuk yang tujuh sebetulnya nggak perlu lengkap dulu semuanya ya gitu. Jadi kalian bisa mulai dulu, kalian udah diterima gitu kan, terus kalian ceritakan lagi proses itu bisa kok, gitu. Oke. Oh, ini Kak Anwar kenapa dibilang, "Mohon maaf kecepatan dalam menjelaskannya Kakak," katanya. Oh iya? Tadi sampai Cepetan. sampai di mana nih Kak Anwar yang kecepatan? Mungkin bisa 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 diketik dulu biar bagiannya bisa diulang mungkin sama Kak Anggi. Aduh maaf nih ya kalau kecepatan. Jadi intinya, Yang mana nih? beda beda kebutuhan kan Kak, untuk ke supervisornya sama untuk ke universitasnya gitu kan? Iya, sebetulnya itu proses yang berbeda tapi saling, berjalan. Nah, oh ya, dalam bagian administrasi, jadi kalau kita mau daftar Max U2U, kita harus punya LOE dulu dari supervisor. LOE-nya dalam bentuk apa? Jawaban email diterima pun yang tadi saya katakan itu merupakan bentuk LOE. Berarti kalian ketika punya bukti itu ya kalian berarti sudah diterima menjadi calon mahasiswa supervisor tersebut. Kemudian untuk mendaftar ke kampusnya, itu kan kalian baru LOE dari supervisor ya, untuk mendaftar ke kampusnya, berarti kalian harus melakukan, pendaftaran kan, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, ke kampus tersebut. Nah, pendaftarannya online, itu ada di admission process di web kampus tersebut. Nah, kemudian nanti di situ kalian sama halnya ketika kayak daftar beasiswa Max gitu kan. Nah, kalian ketika daftar kampus ini, ingat ya di admission process ini ada yang daftar, eee, sekalian dengan beasiswa, ada yang memang orang yang nggak butuh dengan beasiswa, jadi dia mah daftarnya jalur reguler gitu kan, jadi kayak private financial. Nah, itu kalian harus lihat tuh
nanti mana nih yang buat beasiswa Max, mana yang private financial, kayak gitu kan. Nah, terus kayak, pendaftarannya kayak kalau pendaftaran nih kayak prosesnya sama, pasti setiap kampus juga punya persyaratan gitu kan untuk mahasiswa S2, untuk mahasiswa S3. Jadi kita juga harus dilihat nih persyaratan untuk diterima oleh kampus tersebut, gitu kan. Karena diterima oleh supervisor itu, ya belum 100% diterima oleh kampus kan, kita harus memenuhi juga persyaratan minimal dari kampus yang diminta. Nah, kita udah apply untuk menjadi mahasiswa di kampus tersebut, terus juga kita sekalian apply untuk mengikuti seleksi beasiswa Max U2U. Nah, itu juga tuh ada prosesnya, memenuhi kelengkapan beasiswa, berkas beasiswa Max U2U. Jadi sekalian daftar kampusnya, sekalian dengan apply beasiswanya, gitu. Nanti hasilnya kalian itu bisa lolos kampusnya, plus lolos beasiswa Max-nya, bisa lolos kampusnya, nggak lolos beasiswa Max-nya, gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lolos beasiswa kampusnya, nggak lolos beasiswa Max-nya, berarti ya kalian harus cari beasiswa yang lain, atau misalkan akhirnya kalian walaupun udah diterima sama kampusnya, kalian mundur gitu kan, nunggu tahun berikutnya untuk apply beasiswa, Max berikutnya. Nah, itu kalian bisa sampaikan nanti ke supervisornya, "Pak," misalkan kayak, "Prof, saya sudah diterima oleh kampusnya, tapi saya nggak lolos beasiswanya," gitu kan. Terus kayak, "Saya kalau biaya sendiri saya nggak punya," terus kayak, apakah tapi saya masih tetap pengen kuliah gitu kan di Jepang di kampus tersebut, kayak minta saran, ada opsi beasiswa lain yang bisa di-apply atau enggak. Nanti biasanya supervisor kita akan menyarankan, "Oke, saya akan coba carikan kamu beasiswa. Oh, kamu bisa mengikuti beasiswa ini." Misalkan kayak kampus selain Max itu di Jepang tuh banyak banget beasiswanya ya, jadi kalian jangan takut kalau nggak keterima di Max, keterima di kampusnya, kalian tanya, ke kampusnya atau ke supervisornya, "Kira-kira ada beasiswa yang kemungkinannya saya bisa dapat nggak?" Walaupun misalkan besarannya nggak sebesar sama Max, tapi seenggaknya ngebiayain kampus kalian, hidup kalian gitu, misalkan kayak, itu kalian bisa gitu. Karena Max itu bisa apply ongoing. Kalau udah di Hmm. Jepang, kalian misalkan pas masuk nih, kalian, nggak lolos, nggak keterima, terus kalian bisa apply di pas satu kalian Jepang untuk tahun berikutnya. Itu, jadi Oh. nanti direkomendasikan sama kampus, itu ada. Jadi teman aku ada ketika masuk, dia private financial karena nggak lolos, terus akhirnya ngajuin lagi, terus dapat beasiswa Max-nya, gitu. Atau ketika pas nggak dapat yang beasiswa Max-nya, pas 1 tahun pertama dia pakai beasiswa kampus. Itu kalau Oh. beasiswa kampus biasanya kayak free tuition fee, terus kayak uang bulanannya emang nggak sebesar yang Max, tapi masih mending lah gitu kan, Iya, bisa masih bisa nge-cover gitu. cover Terus gitu. tahun berikutnya dia dapat beasiswa Max. Makanya kalau yang berani ketika awal nggak dapat beasiswa Max tapi dapat kampusnya, ya ada yang berangkat gitu, apalagi di-support sama keluarga, Iya, kayak betul. gitu. Gitu sih. Oke, gimana Kak Anwar, udah terjawab ya? Udah jelas banget nih dari Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Iya, jadi jangan takut sih, beasiswa di Jepang bukan Max saja ya. Kalau misalkan kalian sudah dapat ini nih, jodoh kampus dan jodoh profesor, terus aja gitu, walaupun nanti Max G2G-nya kalian nggak lolos, kalian cari aja. Biasanya banyak banget beasiswa dari kampusnya gitu. Jadi emang udah kampusnya menyediakan beasiswa untuk international student. Walaupun misalkan besarannya nggak sama kayak Max, tapi setidaknya kayak free tuition fee, terus kayak uang bulanannya memang maksudnya kayak kecil. Tapi misalkan, kalian bisa berangkat dulu, terus ongoing kalian bisa apply lagi beasiswa Max, bahkan beasiswa yang lain. Banyak banget sih, kayak saya aja kayaknya setiap bulan itu saya selalu dapat dari international, ini ya, office, itu kayak informasi beasiswa 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 gitu, kayak banyak banget lembaganya itu, apalagi kalau udah ada di Jepang, gitu. Untuk kalian yang berani gitu ya, maksudnya itu berangkat dengan, beasiswa bukan Max gitu, hanya dengan beasiswa dari kampus. Nah, beasiswa dari kampus aja juga itu kayak, kalau Max kan, full gitu ya, full funded gitu, terus ada yang cuman free tuition fee doang, uang sakunya nggak ada, atau ada yang, free tuition fee, uang sakunya setengah, atau gimana, itu kan macam-macam tuh beasiswa kampus gitu. Jadi jangan patah semangat gitu kan, kayak, untuk kuliah di Jepang nggak harus selalu Max sih, tapi kalau kalian udah punya pengalaman apply beasiswa Max, maka kalian akan punya kemudahan ketika apply beasiswa yang lainnya, gitu. Tuh, intinya masih banyak jalan ya Kak, jangan Betul banget. takut. Jangan takut, pokoknya banyak jalan. Kalau misalnya kita niat, kita punya tekad, pasti ada jalannya. Bener, itu sih. Inti poinnya dari kemarin sampai sekarang selalu ada kan saya poin, persiapan. Karena nggak ada siap tanpa persiapan, itu aja sih. Betul. Oke deh, karena pertanyaannya udah habis dan juga
sudah lewat dari jamnya nih, Kak, ya. Mhm. Jadi, makasih buat Kak Anggi dan juga buat para peserta untuk hari keduanya. Mungkin, besok akan dilanjutkan dengan pendalaman bahasa Jepang ya, Kak, kalau nggak salah ya materinya? Iya, oh iya, tapi saya sampaikan mungkin ya untuk yang pendalaman bahasa Jepang sebetulnya, itu, eee, saya mau sampaikannya sih sebetulnya lebih mungkin ke teman-teman yang memang, belum pernah sebelumnya studi bahasa Jepang gitu ya, kayak gimana sih cara perkenalan, kalau nggak kayak, nyapa dan sebagainya gitu ya. Terus, kalaupun misalkan ada pertanyaan atau mau bahas di luar dari itu karena ngerasa kayaknya, aduh kan bisa pakai bahasa Inggris gitu kan, atau misalkan mau lebih bahas atau mau praktis tentang sesi interview gitu kan, nih yang malam ini belum open Iya, mic-nya yang gitu belum open kan, mic. besok mau open mic, mau latihan ataupun mau bahas yang lain, itu juga boleh. Heeh. Jadi, saya welcome aja sih kalau misalkan mau berubah. Kalau ngerasa kalau misalkan pendalaman untuk bahasa, maksudnya dirasa untuk sekarang, tidak terlalu perlu, itu nggak masalah sih bisa berubah. Tinggal teman-teman aja sampaikan di grup di WhatsApp, mau bahas apa, kayak gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa ya, Kak, lewat grup juga. Mhm mhm, Jadi nggak harus langsung aja. dari sini aja gitu. Iya. Oke, baik teman-teman dan Kak Anggi, makasih Kak Anggi untuk hari keduanya. Iya, sama-sama, terima kasih juga. Makasih juga untuk para pesertanya atas antusiasnya udah bertanya, apalagi Kak Anwar tadi open mic juga. Kak Anwar makasih loh Kak Anwar. Ciri-ciri Eee, orang sukses ini, iya, banyak bertanya itu. amin Amin. Amin, ya amin. mudah-mudahan. Semoga lulus ya, Kak. Iya, nanti ditunggu kabar baiknya aja. Amin. 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 Oke deh, karena sudah waktunya juga, saya Tia selaku host dan para, panitia dari Scholarship for Us pamit undur diri, sampai bertemu di hari ketiga besok. Terima kasih Iya. semuanya. Iya, Selamat sampai malam. ketemu besok. Selamat malam semuanya.